Jadi nggak cuma tapi seluruh film yang aku ambil pas itu cuma cara di sini gitu kan sebagai nyanyi ya sebenarnya tokoh sentral tapi memang yang menggunakan ceritanya akhirnya membuat tokoh ini menjadi adalah si mereka-mereka. Untuk Mamak sendiri gimana? Apanya? Karakter yang diperankan. Oh, senang ya, senang sekali. Ini juga film pertama setelah kayaknya aku terakhir kali syuting layar lebar itu 2019 di Indonesia, jadi lumayan lama dan aku sangat tertarik untuk selalu main bersama Sanggi. Jadi itu salah satu kehormatan main bareng semua para cast yang main film big ya. Ah ya, saya mereka tuh kayak kalau aku nonton film mereka aku selalu kayak wow, memang at the top of their game. Jadi untuk termasuk dalam cast seperti ini itu adalah suatu kehormatan dan aku langsung bilang yes aku mau ada sama Sanggi, nah nggak ada pikir-pikir dulu. Faktor apa sih yang membuat kalian tuh akhirnya berkolaborasi di sini? Apakah karena tawarannya datang beda-beda atau memang Haruna ngajak Maxim atau Maxim mungkin diajak Haruna atau paketan gitu kalian berdua? Ya, tawaran. Dan ini sebenarnya kan enggak, this is not our first time. Ini udah keempat kali. Itu udah ini judul keempat. Judul keempat dan memang di beberapa judul juga main bareng tapi memang beda plot ceritanya. Memang nggak berinteraksi secara langsung, kalaupun ada bukan main ceritanya bukan di aku. Jadi sebenarnya kalau dibilang mungkin masnya kurang Google kali ya. Ini nggak pertama ya, jadi sebenarnya udah berkali-kali. Pokoknya ceritanya itu bisa benar-benar bagus dan kita bisa bawa sebagai aktor masing-masing. Itu pasti udah checklist lah di dalam apa yang paling konsep. Iya sebenarnya pekerjaannya sama, jadi kemungkinan untuk dalam satu project itu, which is udah pernah juga gitu tuh ada kemungkinan yang sangat besar. Jadi bukan karena lagi sedang berpasangan di dunia nyata di kehidupan sebenarnya terus dipasang-pasangin nggak gitu juga gitu. Maksudnya secara generasi kita juga ada gap yang lumayan gitu. Jadi mungkin akan lebih pas kan menjadi istrinya. Itu kan nggak dipaksain, berarti emang kalau sama Max sekarang harus dipasangkan sama pasangan kali gitu. Ini memang karakternya berbeda gitu dan memang menjadi sesuatu yang menarik karena ada yang kita assemble dengan aku di belakang ini yang aku pengen banget kerja bareng lain anti bahwa assemble cast gitu menjadi apa ya satu budaya tersendiri. Tadi Manyun pas Kalina bilang kan nggak pasangan emang sedih atau gimana kita nggak jadi pasangan tadi itu menunjukkan ekspresi gitu Manyun gitu apakah sedih? Mungkin itu memang karena fitur muka aku nggak sih karena aku kayak gini. Kadang ekspresi muka aku sama perasaan aku tuh selalu beda, jadi nggak pernah bisa disatukan. But no, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu berpikir sebagai aku kan pemain apa ya? Jadi aku selalu mikirin apa yang dibutuhkan dengan karakter, apa yang dibutuhkan dengan cerita. Jadi mungkin ini kebetulan juga kita tapi filmnya nonton ternyata isinya kebetulan. Let's go with that scenario. Proses apa sih akhirnya bisa punya bantuan? Biasa aja, tapi memang bukan pertama kali. Kalau bukan yang ini pasti ada. Kalau misalnya bukan yang ini kan pasti mungkin ada film. Karena dunianya kan sama. Iya. Iya, jadi kalau dibilang surprise, I'm not really surprise gitu, biasa aja gitu. Main ini, oke. Aku lebih surprise dan lebih happy karena ada beberapa nama yang aku belum pernah main dan akhirnya kesampaian di sini. Kayak terus pertanyaan aku bakal main sama dia gitu, segala macam kayak karena Mas Rosa, gitu, Mas Agus, dan sama Om Tio lagi. Terus sama Arif gitu, ya which aku udah pernah juga. Jadi aku lebih kayak, oh my god,
dan I'm so excited ketemu mereka gitu karena pasti bakal seru dan karakter aku cukup unik gitu, berbeda dari apa yang pernah aku mainin sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan manusia yang memiliki perasaan kompleksitasnya. Ini bukan manusia, ya dia manusia, tapi dia udah kemanusiaannya udah nggak ada. Jadi memang sisinya sangat gelap gitu. Jadi ada situ bisa lawannya. Tapi yang menjadi menarik adalah SNL ini menjadi, kalau menurut aku ini bukan film horor sih, menurut aku gitu. Tapi memang ada sosok yang dari bukan dunia, sehingga kan konotasinya kalau udah kayak gitu orang pasti mikirnya horor gitu kan. Sesuatu yang mencekam kan nggak selalu harus berbau hantu gitu, dan tokohnya ini bukan hantu, even ya seru aja gitu. Kalau seru. Ini kan maaf ya, judulnya Gundik, punya konotasi yang negatif. Nah, orang Indonesia itu contohnya tahun 2000-an ada Titi Kamal yang selalu diingat-ingat dengan jablainya. Nah, dengan ikon Gundik ini Kaluna merasa nanti khawatir nggak sih dengan kalau misalnya filmnya berhasil akan dicap seperti itu, bagaimana? Karena menurut aku pada saat orang membaca dan melihat judul Gundik dan pada saat nonton itu akan sangat persepsinya akan berbeda. Tapi kalaupun ada orang, Mbak Gundik gitu, banyak artinya kayak misalkan lah kayak ketika artinya memerankan ini sangat baik dan harusnya ini melekat di masyarakat itu menjadi ikon. Memang konsnya itu akan susah lepas tampaknya dari karakter. Maksudnya orang konotasinya itu pasti dan pemikirannya akan konotasi ini badai apa gitu. Tapi menurut aku itu satu keberhasilan yang kita harus embrace juga. Setiap peran itu pasti ada hal-hal atau peran ada yang melekat di setiap karakter seseorang itu. Misalkan ya nggak itu siapa banyak kok, nggak cuma berarti believable dong. Iya gitu. Dan aku rasa sih semua orang udah sangat apa ya, teredukasi dengan literatur yang baik, yang bagaimana memilih dan mengisahkan bahwa itu hanya juga film, itu adalah sebuah karya seni, itu adalah sebuah karya peran yang diperankan oleh sebuah sisi. Jadi aku harusnya berpikir bahwa literasi pemberitaan sekarang itu jangan berfokus kepada cuma hal-hal yang shallow karena kita kalau nggak takut itu udah kalau masih ada yang lebih gitu. Kita pengen menghibur orang supaya dari kita bisa menghibur orang punya persepsi yang berbeda, mereka sesuatu instead of berpikir kepada kayak masing dan Luna tidak jadi pasangan, Luna nanti akan takut jadi disebut bunuh. Itu tuh buat aku membuat orang tuh jadi takut untuk berkarya. Aku nggak takut, I will do anything for my passion karena aku mencari peran, aku pengen belajar, aku pengen explore sampai hal yang di luar batasan kita sebagai manusia normal. Aku tidak takut karena itu aku memutuskan pada saat kita bekerja sebagai seorang aktor mendapati kehidupan yang mungkin tidak pernah besok itu seninya gitu. Jadi aku nggak terlalu takut dan itu agak terlalu aku pengen belajar sih, pengen dapat sesuatu yang ngomongin belajar, karakternya Nyai, kamu kan wanita berjalan balik ya, gimana akan risetnya nih? Oke, terus bagaimana nanti akan riset untuk menjadi ya karena ini kan adalah tokoh yang saya belum pernah menemui di dunia ini, tokoh seperti ini hidup nyata. Ini adalah tokoh imajinasi ya, sekali lagi adalah tokoh dongeng, tokoh cerita yang diceritakan adalah sosok seperti itu. Jadi saya belum pernah menemukan referensi manusia yang seperti itu. Kalaupun ada, saya belum pernah menemukan. Tapi jadinya imajinasi, jadinya kita meng-create sosok itu seperti apa sih kalau dilahirkan dari seorang karakter yang akan ada di film. Dia itu diinterpretasikan seperti apa. Ini bentuk imajinasi. Aku membayangkan tokohnya ini punya jalan yang khas, punya cara-cara yang tajam, orangnya gelap, orangnya seperti api, bisa tenang, bisa membara gitu. Jadi itu pasti sosok ini tuh bisa macam-macam gitu. Itu kalau aku yang baca. Tapi kan kalau misalkan ada aktor yang lain yang membaca, dia bisa mengukir. Ini kan seperti mengukir seseorang yang baru. Jadi pasti orang kan beda-beda. Jadi ya aku harap sih lebih banyak dari karakter yang berbeda-beda datang ke aku
jadi aku bisa lebih bermain lagi dengan diriku dan kemampuan aku. Kadang-kadang kan kita sebagai aktor kalau ketemu karakter yang sama-sama terus bukan bosen gitu. Jadi sih kalau ngeliat lawan main gitu kan dia karakternya sedih banget ya gitu, bisa lebih playful. Ini pada saat Antinori memang porsi saya nggak sih ini kita bukan tokoh sentralnya, tapi menurut aku karakter Maxim, karakter Strasbourg, karakter orang yang ada namanya di belakang ini menggerakkan